Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, dari MOS ini ada beberapa hal yang perlu dikarakterisasi. Yang pertama, Tuhan itu menciptakan manusia dengan akal pikiran, dan tiap individu memiliki interest masing-masing. Salah satunya interest untuk memiliki kehidupan, yang berarti dengan meningkatkan dan memaksimalkan peran mereka sebagaimana yang telah Tuhan tetapkan sebagai manusia, yaitu Tuhan menciptakan akal dan pikiran untuk menyelesaikan sebuah masalah. Namun kami mengetahui banyak masalah dan kehidupan, sehingga manusia diperlukan untuk mencari sebuah penyelesaian atau solusi dari masalah-masalah itu dalam kehidupan mereka, sehingga inilah kehidupan yang berarti di sisi kami, yaitu ketika mereka berhasil menyelesaikan masalah dengan akal dan pikiran yang telah diciptakan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kemanusiaan itu ada di sisi kami, yaitu bagaimana manusia itu berhubungan, solidaritas termasuk komunikasi dan peduli satu sama lain. Yang ketiga, sadari karakter dari singularitas. Singularitas itu tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikendalikan, bisa menggantikan kapabilitas manusia yang sesungguhnya, itu problem solving misalnya, dan ini tidak rasional karena di luar kontrol. Dan padahal manusia itu memiliki tujuan hidup itu untuk memenuhi perannya secara alamiah. Dan bagaimana jika singularitas diimplementasikan, maka teknologi jika diimplementasikan dalam teknologi, maka teknologi akan mengambil alih hampir dari segala aspek kehidupan manusia dengan sifatnya yang benar-benar di luar prediksi. Dan sekarang menuju pada status quo, dunia itu berjalan secara dinamis, baik dari segi alamiah, bagaimana makhluk hidup itu menjalankan kehidupannya, maupun dari segi teknologi yang terus berkembang. Sekarang menuju pada problem, yaitu teknologi itu mengambil alih peran alamiah manusia untuk mencapai tujuan hidup. Lalu sense kita di sini jelas, itu untuk menolak singularitas teknologi. Dan goal kita adalah untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih berarti dan rasional. Maka untuk mencapai goal itu kita memiliki mekanisme di sini. Di sisi proposisi mereka akan bagaimana singularitas itu akan berjalan. Mereka akan membiarkan teknologi berkembang sehingga membantu kehidupan manusia secara tidak rasional. Namun di sisi oposisi kita bakal mendukung pengembangan teknologi dalam batas yang rasional, yaitu dalam kendali dan melibatkan atau menggunakan intervensi manusia. Lalu sekarang menuju pada justifikasi kenapa menolak itu benar secara prinsip. Karena kita menjalankan kehidupan itu secara rasional. Karena apa? Karena Tuhan itu telah menciptakan akal dan pikiran sebagaimana yang sudah dijelaskan pada karakterisasi di awal, bahwa Tuhan menciptakan akal dan pikiran pada manusia untuk mengatasi sebuah masalah, untuk mencapai kehidupan yang berarti. Lalu menuju argumen praktikal, mengapa singularitas teknologi itu merugikan? Jadi adanya singularitas itu bisa menciptakan standar homogen, dimana tidak ada perbandingan susah dan senang, dan ini bisa dijadikan pengukur nilai dari kejadian yang dialami sebagai manusia. Ini tidak ada. Lalu bagaimana proses itu bisa terjadi? Karena bagaimana prosesnya dengan adanya sifat dinamis pada bagaimana cara dunia itu berjalan, dan di atas eksistensi dari adanya pengembangan teknologi khususnya secara singularitas, probabilitasnya manusia akan kurang atau bahkan tidak mendapatkan peran dari kehidupannya, yang mana ini merupakan hal alamiah yang telah diberikan oleh Tuhan, dan ini menurunkan probabilitas manusia untuk mendapatkan kehidupan yang berarti. Contoh skenarionya, manusia dulu susah berkomunikasi jarak jauh, namun adanya kesusahan mendorong mereka untuk memikirkan sebuah solusi dengan akal dan pikiran, dan ini rasional lalu sehingga mereka bisa menciptakan teknologi bernama telepon, dan ini hidup mereka mudah, mereka bisa berkomunikasi jarak jauh, teknologi berkembang secara rasional, dan ada perbandingan antara susah, yaitu ada masalah tadi, dan senang, yaitu solusi dan pencapaian dia dalam menggunakan akal rasional dari Tuhan secara alamiah untuk menyelesaikan masalah itu. Kenapa kemanusiaan di sisi kami lebih tercapai? Karena mereka bisa komunikasi jarak jauh atas peran dari manusia itu sendiri, sehingga akan lebih dihargai atas usahanya. Contohnya seperti kamu sudah berusaha untuk mengembangkan teknologi telepon agar kita dapat berkomunikasi dengan jarak jauh, dan ini eksklusif di sisi kami. Lalu menuju worst case, bagaimana jika bagaimana jika kemanusiaan itu tidak terpenuhi? Untuk menjawab worst case, maka kita komparasi dengan sisi proposisi. Di sisi mereka ada singularitas, maka teknologi berkembang secara irasional di luar kapabilitas manusia. Masalah terselesaikan oleh teknologi tanpa intervensi, manusia kurang berperan, sehingga mereka tidak merasakan susah untuk memikirkan sebuah solusi, karena sudah terdapat teknologi dari singularitas itu, karena juga kemampuan problem solving yang telah terambil alih oleh teknologi, sehingga kebahagiaan mereka hanya terbatas pada terpenuhinya kepuasan atau terselesaikannya masalah, bukan kepuasan dalam mengusahakan atau untuk menyelesaikan
masalahnya, dan ini buruk karena terdapat standar homogen di mana tidak ada perbandingan antara susah dan senang. Mereka tidak merasakan sensasi kebahagiaan itu, kemanusiaan akan sulit, bahkan tidak akan tercapai di sisi proposisi karena tidak ada intervensi, sehingga manusia tidak berusaha, sehingga walaupun mereka bisa komunikasi dengan jarak jauh misalnya, tidak ada yang perlu diapresiasi karena tidak ada effort di sana. Itulah kenapa kami menolak adanya singularitas yang terimplementasikan dalam teknologi pada saat ini, bahkan menjadi oposisi.